Pernah dengar cerita kalau orang yang lahir di hari Kliwon punya energi khusus? Konon, kalau sampai diganggu, hidup si pengganggu bisa jadi tak tenang. Benarkah begitu? Atau hanya mitos belaka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kita bahas lebih dalam, jangan lupa untuk like video ini, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sahabat semua, di berbagai daerah Indonesia, terutama dalam budaya Jawa, weton sering dianggap memiliki energi atau karakter tersendiri. Salah satunya adalah weton Kliwon yang banyak dipercaya menyimpan kekuatan unik. Nah, di video kali ini kita akan membahas kenapa orang sering mengatakan, jangan berani ganggu orang berweton Kliwon, karena hidupmu bisa jadi tak tenang. Penasaran? Tonton terus sampai selesai, karena di bagian akhir ada pesan penting yang bisa kita ambil hikmahnya. Weton Kliwon adalah salah satu kombinasi dalam kalender Jawa yang sampai saat ini masih dipercaya memiliki makna dan energi khusus. Dalam perhitungan tradisional Jawa, setiap orang yang lahir tidak hanya dilihat berdasarkan hari dalam seminggu seperti Senin, Selasa, atau Rabu, tetapi juga dikombinasikan dengan pasaran Jawa yaitu Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Nah, ketika seseorang lahir pada hari Kliwon, banyak orang percaya bahwa ia membawa karakter yang unik sekaligus kuat. Sejak zaman dahulu, masyarakat Jawa sering mengaitkan weton Kliwon dengan hal-hal yang penuh misteri. Orang yang lahir di hari ini diakini memiliki aura berbeda, lebih berwibawa, dan seringkali memancarkan energi yang membuat orang lain merasa segan. Bahkan, ada anggapan bahwa mereka memiliki kepekaan batin yang tinggi, sehingga mudah merasakan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Karena itulah, kelahiran di hari Kliwon dianggap spesial dan sering diperhitungkan dalam berbagai tradisi, mulai dari pernikahan, pindah rumah, hingga acara penting lainnya. Namun, terlepas dari segala kepercayaan tersebut, kita juga bisa memandangnya dari sisi sosial. Orang yang lahir di weton Kliwon biasanya dididik untuk menjaga sikap dan perilaku, karena masyarakat menaruh ekspektasi tertentu pada mereka. Hal inilah yang membuat mereka terbiasa berwibawa dan berhati-hati dalam bertindak. Jadi, kalau ada yang bilang weton Kliwon punya kekuatan khusus, mungkin sebenarnya itu adalah perpaduan antara sugesti, keyakinan budaya, dan kepribadian yang terbentuk sejak kecil. Dalam cerita masyarakat, orang yang lahir di weton Kliwon sering dianggap membawa energi yang berpantulan. Artinya, ketika ada orang yang berniat buruk kepada mereka, entah dengan meremehkan, menjelekkan, atau bahkan mencoba menyakiti, maka niat itu bisa kembali kepada si pelaku. Hal ini membuat orang-orang tua dulu sering menasihati anak cucunya. Jangan macam-macam dengan orang berweton Kliwon, nanti hidupmu tidak tenang. Jika kita renungkan lebih dalam, sebenarnya pesan ini tidak harus selalu dimaknai secara mistis. Orang dengan weton Kliwon sering digambarkan memiliki karakter kuat, sabar, tetapi juga tegas. Jadi, ketika ada orang yang mencoba mengganggu atau meremehkan, mereka biasanya tidak mudah goyah. Justru sebaliknya, orang yang berbuat jahat akan merasa terganggu oleh sikap tenang dan tegas dari si pemilik weton Kliwon. Dari sinilah muncul anggapan bahwa siapapun yang mengganggu mereka hidupnya akan merasa tidak tenang. Faktor lain yang membuat kepercayaan ini semakin kuat adalah pengalaman nyata di masyarakat. Banyak kisah turun-temurun yang menyebutkan bahwa orang yang berniat buruk terhadap weton Kliwon seringkali menghadapi kesialan, entah dalam usaha, hubungan, atau kesehatannya. Apakah ini sekadar kebetulan atau memang ada kaitannya dengan energi bawaan? Tidak ada jawaban pasti. Tetapi yang jelas, pesan moralnya adalah jangan mudah meremehkan orang lain, karena apa yang kita tanam bisa saja kembali kepada diri kita sendiri.
Bila kita menelusuri cerita-cerita yang berkembang di masyarakat, banyak sekali kisah menarik tentang orang-orang dengan weton kliwon. Ada yang dikisahkan selalu membawa keberuntungan bagi orang di sekitarnya. Tetapi ada juga cerita tentang mereka yang dianggap sulit dikalahkan bila diperlakukan tidak adil. Misalnya, ada kisah seorang petani di desa Jawa yang lahir di hari Kliwon. Ketika tanahnya coba direbut secara tidak adil, justru pihak yang berbuat curang mengalami banyak masalah, mulai dari gagal panen hingga kehilangan kepercayaan dari warga. Kisah semacam ini membuat masyarakat semakin yakin bahwa mengganggu orang berweton kliwon tidaklah bijak. Di sisi lain, ada pula cerita dari para orang tua zaman dulu yang mengatakan bahwa orang dengan weton kliwon sering mendapat perlindungan tak terlihat. Artinya, mereka seolah memiliki kekuatan batin yang membuat mereka selamat dari berbagai masalah. Meski begitu, semua cerita ini sebenarnya bisa kita maknai dari sisi psikologis. Seseorang yang percaya dirinya kuat biasanya memang lebih tahan terhadap tekanan, dan hal itu membuat lawan-lawannya mundur dengan sendirinya. Cerita-cerita semacam ini diwariskan turun-temurun sehingga membentuk sebuah keyakinan kolektif. Walaupun tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, nyatanya mitos ini tetap hidup hingga sekarang dan menjadi bagian dari kekayaan budaya Jawa. Yang jelas, ada benang merah yang bisa kita tarik. Siapapun yang mencoba merugikan orang lain, cepat atau lambat akan merasakan dampaknya sendiri. Daripada kita hanya fokus pada sisi mistisnya, sebenarnya ada pesan bijak yang bisa dipetik dari keyakinan tentang weton kliwon. Masyarakat menggambarkan orang dengan weton ini sebagai pribadi yang teguh, berwibawa, dan memiliki prinsip yang kuat. Maka, wajar saja bila mereka tidak mudah ditindas atau diperlakukan semena-mena. Jika kita mencoba mengganggu orang dengan sifat seperti itu, tentu kita sendiri yang akan merasa kesulitan, karena mereka tidak mudah dipatahkan. Pesan moral yang bisa kita ambil adalah pentingnya menghormati orang lain apapun latar belakangnya. Weton hanya menjadi simbol atau pengingat bahwa setiap orang memiliki kekuatan masing-masing. Bila kita saling menghargai, kehidupan akan menjadi lebih damai. Sebaliknya, jika kita suka meremehkan atau merugikan orang lain, hidup kita bisa dipenuhi rasa tidak tenang. Entah karena rasa bersalah atau karena dampak dari perbuatan itu sendiri. Jadi, anggapan bahwa weton kliwon tidak boleh diganggu sebenarnya juga bisa kita lihat sebagai nasihat agar kita berhati-hati dalam berhubungan dengan orang lain. Jangan suka menyepelekan siapapun, karena kita tidak pernah tahu seberapa kuat batin dan karakter orang tersebut. Dengan begitu, hidup kita akan lebih harmonis, jauh dari konflik, dan penuh dengan kebaikan. Setelah kita membahas tentang weton kliwon dari berbagai sisi, baik dari kepercayaan budaya maupun pesan moralnya, kita bisa melihat bahwa mitos ini sebenarnya menyimpan banyak pelajaran berharga. Benar atau tidaknya anggapan bahwa orang yang mengganggu weton kliwon hidupnya jadi tidak tenang. Yang jelas cerita ini membuat kita semakin sadar bahwa setiap tindakan akan selalu ada akibatnya. Menghormati orang lain adalah kunci agar hidup kita tetap rukun. Tidak peduli apa wetonnya, setiap orang berhak diperlakukan dengan baik. Jika kita bisa menjaga sikap, tentu kita juga akan merasakan ketenangan dalam hidup. Itulah pesan utama dari kepercayaan masyarakat tentang weton kliwon. Pada akhirnya, mitos atau kepercayaan hanyalah sarana untuk mengingatkan kita agar berhati-hati dalam bertindak. Jadi, jangan sampai kita hanya fokus pada hal-hal mistisnya saja, tetapi ambil hikmah positif yang bisa memperbaiki sikap kita sehari-hari. Dengan begitu, kita bisa menjalani hidup lebih damai, terhindar dari konflik, dan lebih menghargai sesama. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus berbagi cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.